saya Miftahul Afifatur dari kelas Biologi A. Oke, di sini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai genetika, yaitu sex determination dan juga sex linked kromosom. Oke, untuk yang pertama yaitu penentuan jenis kelamin atau sex determination. Nah, untuk penentuan jenis kelamin pada suatu organisme dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor genetik, dan untuk faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Oke, kita menuju ke faktor yang pertama dulu, yaitu faktor genetik. Faktor genetik sendiri dibagi menjadi 4 tipe: tipe XY, tipe ZW, tipe Z0, dan tipe haploid diploid. Oke, kita ke tipe yang pertama, yaitu tipe XY. Telah kita ketahui bersama bahwa organisme dengan jenis kelamin betina tersusun oleh 2 kromosom X, sementara untuk organisme yang memiliki jenis kelamin laki-laki ataupun jantan tersusun oleh kromosom X dan juga kromosom Y. Nah, untuk betina sendiri menghasilkan sel gamet berupa ovum yang diproduksi pada ovarium, sementara untuk laki-laki sendiri menghasilkan sperma. Terjadi fertilisasi di mana ovum dibuahi oleh sperma, di mana ovum di sini mengandung 1 kromosom X, dan untuk sperma sendiri dapat memiliki 1 kromosom X ataupun 1 kromosom Y. Jadi ketika proses fertilisasi, ketika sperma membuahi ovum, apabila sperma mengandung 1 kromosom X, maka jenis kelamin anakannya berupa betina, karena ketika membuahi betina yang mengandung X menghasilkan 2 kromosom X, sementara ketika sperma mengandung atau membawa 1 kromosom Y dan membuahi ovum yang memiliki kromosom X, maka hasil anakannya memiliki jenis kelamin jantan. Dan untuk tipe XY ini tidak hanya terjadi pada manusia saja, tapi juga dapat terjadi pada beberapa hewan, yaitu pada beberapa serangga, contohnya pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Pada lalat buah sendiri, penentuan jenis kelamin dapat ditentukan menggunakan rumus IK atau indeks kelamin, di mana rumusnya yaitu jumlah kromosom X dibagi dengan jumlah autosom, di mana ketika hasil perhitungan tersebut kurang dari 1, maka jenis kelaminnya berupa laki-laki. Namun ketika hasil perhitungannya sama dengan atau lebih dari 1, maka jenis kelaminnya berupa betina. Dan ketika hasilnya kurang dari 1 dan lebih dari 0,5, maka jenis kelaminnya adalah intersex, seperti itu. Oke, untuk tipe yang kedua yaitu tipe ZW. Tipe ZW dapat dikatakan merupakan kebalikan dari tipe XY. Pada tipe XY kita ketahui bahwa jantan merupakan penentu terhadap jenis kelamin anakannya. Namun pada tipe ZW ini yang menjadi penentu terhadap jenis kelamin anakannya yaitu si betina, karena pada tipe ZW ini jantan memiliki kromosom ZZ, sedangkan betina memiliki kromosom ZW. Oleh karena itu, ketika sel anakan memiliki kromosom dengan tipe kromosom ZZ, maka jenis kelaminnya yaitu laki-laki, sementara ketika memiliki kromosom dengan kromosom Z dan W, maka tipe anakannya merupakan betina. Untuk tipe ZW ini sendiri dapat ditemui pada aves, reptil, dan juga beberapa serangga. Tipe yang ketiga yaitu tipe Z0. Nah, tipe Z0 ini dapat diketahui pada serangga, contohnya pada kecoa. Tipe Z0 ini merupakan suatu tipe di mana kromosom pada jantan
hanya memiliki satu kromosom X dan tidak memiliki pasangan atau dapat dikatakan X0. Sementara untuk betina memiliki 2 kromosom X. Jadi di sini untuk jenis kelamin untuk anakan yang memiliki kromosom dengan susunan 2 kromosom X, maka dia memiliki jenis kelamin betina. Sedangkan untuk anakan yang memiliki susunan kromosom X0, maka dia memiliki jenis kelamin laki-laki ataupun jantan. Oke, kita ke tipe yang keempat, yaitu tipe haploid-diploid. Nah, pada tipe haploid-diploid ini terjadi pada ordo Hymenoptera seperti lebah, semut, dan juga tawon. Nah, salah satunya dapat diambil contoh yaitu pada lebah. Pada lebah kita ketahui bersama bahwa reproduksinya dilakukan oleh lebah ratu, di mana lebah ratu dibuahi oleh lebah jantan, dan ketika lebah jantan telah melepaskan spermanya kepada lebah ratu, maka lebah jantan tersebut akan langsung mati. Sperma yang nantinya membuahi sel telur dari lebah ratu ini akan menghasilkan anakan berupa lebah betina. Namun ketika sel telur lebah ratu tidak dibuahi oleh sperma, maka akan menghasilkan anakan berupa lebah jantan. Antara lebah betina dan lebah jantan ini memiliki perbedaan jumlah kromosom. Lebah betina memiliki 32 kromosom dan lebah jantan memiliki separuh kromosom dari jumlah kromosom si betina. Hal ini dikarenakan lebah betina berasal dari proses fertilisasi atau pertemuan antara sel sperma dan sel telur, sementara untuk lebah jantan tidak mengalami proses tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita beralih kepada penentuan jenis kelamin yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini dapat mempengaruhi penentuan jenis kelamin seperti suhu ataupun pH. Nah, faktor lingkungan ini bisa disebut dengan temperature dependent sex determination atau disingkat menjadi TSD. TSD ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu alur 1 dan juga alur 2. Nah, alur 1 ini dibagi menjadi 2, yaitu alur 1A dan juga alur 1B. Nah, untuk alur 1A merupakan kondisi di mana terdapat zona transisi, yaitu suhu antara 1 sampai 2 derajat Celcius, dan ketika terdapat telur yang diinkubasi pada suhu tersebut, maka nanti ketika menetas jenis anakannya berupa jantan. Nah, alur 1A ini dapat ditemui pada penyu contohnya. Untuk alur 1B merupakan alur di mana kondisinya berada di bawah zona transisi. Jadi ketika nanti telur tersebut menetas, maka akan menghasilkan anakan betina, contohnya pada tuatara. Untuk yang kedua yaitu alur 2. Alur 2 ini juga dibagi menjadi 2, yaitu suhu ekstrim dan juga suhu yang sedang. Nah, untuk suhu ekstrim nanti jenis kelamin anakannya berupa betina, dan untuk suhu yang sedang jenis kelamin anakannya berupa jantan. Nah, untuk alur 2 ini dapat ditemui pada beberapa jenis kadal dan juga buah. Untuk selanjutnya kita beralih ke sex linked kromosom. Nah, dapat kita ketahui bersama bahwa kromosom pada manusia dan juga pada beberapa hewan dibedakan menjadi kromosom X dan Y. Untuk organisme yang memiliki jenis kelamin betina memiliki 2 kromosom X, dan untuk jantan memiliki kromosom X dan Y. Oke, untuk kromosom Y sendiri memiliki ukuran yang kecil sehingga gen-gen yang terdapat di dalamnya memengaruhi jenis kelamin jantan saja, sementara untuk kromosom X memiliki ukuran yang lebih besar sehingga di dalamnya terdapat gen-gen yang mempengaruhi jenis kelamin betina dan juga gen-gen yang memengaruhi sifat tubuh. Nah, gen-gen yang memengaruhi sifat tubuh ini yang terpaut pada kromosom seks disebut pautan seks atau sex-linked kromosom. Untuk gen-gen yang terpaut pada kromosom ini memiliki pola khusus pada pewarisannya. Untuk laki-laki atau jantan yang hanya memiliki 1 kromosom X saja, maka gen resesifnya akan langsung muncul sebagai sifat tubuh. Berbeda dengan wanita.
Gen resesif akan muncul sebagai sifat tubuh ketika keadaannya homozigot. Nah, gen-gen yang terpaut pada kromosom X ini diantaranya buta warna, hemofilia, warna mata pada lalat buah atau Drosophila melanogaster, dan juga warna bulu kucing. Nah, untuk yang pertama yaitu buta warna. Buta warna ini merupakan kelainan pada seseorang yang tidak dapat membedakan warna yang dilihat oleh mata. Nah, buta warna ini juga disebabkan oleh gen resesif. Ketika anak laki-laki memiliki ibu seorang penderita buta warna ataupun pembawa buta warna, maka anak laki-laki tersebut juga akan menjadi seorang penderita buta warna ataupun memiliki kelainan buta warna. Hal tersebut karena anak tersebut hanya memiliki satu kromosom X, di mana gen resesifnya langsung muncul sebagai sifat tubuh. Berbeda dengan wanita. Wanita yang memiliki ibu atau anak wanita ataupun anakan betina yang memiliki ibu atau induk pembawa atau karir ataupun penderita, dan juga memiliki ayah seorang penderita buta warna, maka dia akan menjadi wanita yang buta warna. Untuk selanjutnya yaitu hemofilia. Hemofilia merupakan kelainan di mana darah di dalam tubuh sukar untuk membeku. Untuk pola pewarisannya, hemofilia sama dengan buta warna, di mana ketika anak laki-laki memiliki ibu yang seorang karir ataupun penderita hemofilia, maka dia juga akan menjadi seseorang yang memiliki kelainan hemofilia. Namun untuk wanita yang memiliki ibu seorang karir pembawa dan ataupun penderita dan memiliki seorang ayah yang merupakan penderita hemofilia atau memiliki kelainan hemofilia, maka anak perempuan tersebut akan menderita kelainan hemofilia juga. Untuk selanjutnya yaitu warna mata pada Drosophila melanogaster ataupun lalat buah. Untuk warna mata ini, seseorang peneliti bernama Morgan pada tahun 1910 mengawinkan indukan pertama pada lalat buah ini, di mana dikawinkan betina bermata merah dengan jantan bermata putih. Nah, hasil anakan pertama didapatkan jantan bermata merah dan juga betina bermata merah. Kemudian untuk indukan yang kedua dikawinkan jantan bermata merah ini dengan betina bermata merah, di mana anakannya terdapat jantan yang memiliki warna putih. Hal ini membuktikan bahwa warna mata pada lalat buah merupakan pautan terhadap kromosom X. Dan untuk selanjutnya yaitu warna bulu pada kucing. Nah, pada kucing jantan hanya memiliki satu kromosom X, di mana kromosom X tersebut dapat membawa warna coklat ataupun warna hitam pada kucing. Jadi, untuk warna bulu pada kucing jantan dapat berwarna hitam putih ataupun coklat putih, berbeda dengan kucing betina yang tersusun oleh dua kromosom X. Jadi, satu kromosom X-nya membawa warna hitam dan satu kromosom X yang lain membawa warna coklat, di mana ketika diekspresikan ataupun muncul sebagai sifat tubuh, maka warna dari bulu kucing betina ini yaitu warna hitam, coklat, dan putih. Jadi ketika terdapat kucing dengan warna bulu coklat, putih, hitam, maka kucing tersebut memiliki jenis kelamin betina. Baiklah, protein yang memengaruhi penentuan jenis kelamin sendiri yaitu testis determining factor, di mana protein ini dikode oleh gen SRY yang akan berfungsi 6-8 minggu setelah pembentukan janin dan akan mencegah pertumbuhan struktur anatomi betina pada jantan. Nah, untuk enzim yang memengaruhi penentuan jenis kelamin sendiri
perubahan dari testosteron menjadi DHT atau dehidrotestosteron, di mana DHT ini akan berfungsi dalam pembentukan genitalia eksternal laki-laki atau jantan. Dan apabila ada gangguan pada DHT ini, maka pembentukannya akan menjadi sebuah pembentukan yang tidak sempurna. Dan untuk fungsi penentuan jenis kelamin sendiri yaitu salah satunya untuk mengetahui identitas kelamin seseorang dan untuk mencegah kepunahan suatu generasi. Sampai di sini dulu informasi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman tentang genetika. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini agar teman-teman yang lain dapat mengetahui sedikit informasi mengenai genetika. Oke, stay healthy, stay awesome, dan keep spirit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.